Armanlah yang menembak Sakti. Jadi kakaknya Sarah anak buahnya Tapa. Lalu kenapa Arman tidak ikut ke sini? Dia sudah mati ditikam oleh anak buahku. Kenapa bisa begitu? Karena dia menghalangiku saat mau menggagalkan pernikahan Sakti dengan Sarah. Jadi gara-gara itu kamu kesini mencari Sarah? Jakir? Jakir? Ma, sepertinya dia udah tertidur pulas, Ma. Bagus. Toh kita sudah mendapatkan informasi penting dari Jakir. Tapi kenapa ya, Ma? Kenapa mereka semua bisa saling berhubungan, bisa saling kenal, Ma? Karena Arman itu berteman dengan Jakir. Dan Arman kakaknya Sarah ternyata anak buahnya Tapa, orang suruhan kita. Iya. Itu kenapa semuanya saling berkaitan. Yaudah Zidan, kita pulang sekarang. Kita minta bilnya. Mbak, bilnya dong. Ini uang untuk minumannya. Dan ini uang bayaran untuk kamu, ya. Tapi bagaimana dengan orang ini, Bu? Dia cuma tidur aja kok, ntar juga bangun. Sakti? Kamu pasti merasa sangat lelah kan setelah seharian? Aku siapkan air hangat untuk kamu mandi ya sebentar, ya? Sarah? Kamu kenapa? Ada sesuatu? Sakti, kamu baik-baik saja kan? Sarah, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Sakti. Sangat mencintaimu. Aku tahu, Sarah. Hanya dengan menatap matamu, aku tahu kalau kamu jujur. Aku tidak perlu meminta pengakuan darimu untuk mengakui kejujuranmu. Sakti, jadi maksudnya kamu membutuhkan pengakuan itu dari aku? Begini, Sarah, aku baru saja tahu dari Mama dan Zidan kalau kamu sudah menjebakku. Menjebak kamu, maksudnya? Tapi dari mana mereka berkesimpulan seperti itu? Jakir yang menceritakannya. Dia bilang kamu dan kakakmu bekerja sama mengatur semuanya supaya kamu bisa menikah denganku. Sakti, kamu tahu kan tuduhan itu tidak benar. Kakakku meregang nyawa. Justru karena dia menahan anak buahnya Zakir. Aku tahu, Sarah. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak perlu menanyakan ini kepadamu. Kamu jangan menangis, Sarah. Aku percaya padamu, sayang. Maafkan aku, maaf. Maaf aku mengatakan ini padamu. Aku mencintaimu, Sarah. Mama, Zidan. Sayang. Kamu udah senderan aja. Nah, kamu kan masih lemah, Raya. Makasih ya, Ma. Oh ya, Mama kesini pasti ada yang mau diomongin kan? Mama mau ngomong apa? Iya, Raya. Mama kesini pengen menyampaikan sesuatu sama kamu. Iya, cuma Mama takut kalau kamu itu belum cukup kuat mendengar berita ini, sayang. Ma, setelah pengangkatan rahim kemarin, gak ada berita yang lebih buruk daripada itu. Jadi Mama ngomong aja. Mama bicara soal Sarah. Kenapa, Sarah? Begini, sayang.
kakaknya Sarah dan Sarah sudah menjebak Sakti supaya Sarah bisa menikah dengan Sakti. Apa? Enggak, itu mustahil, Ma. Enggak, Sarah nggak mungkin kayak gitu. Kok bisa? Kakaknya Sarah sengaja menembak Sakti supaya Sarah bisa menyelamatkan Sakti. Dan selanjutnya kau bisa ngerti kan? Akhirnya Sarah menikah dengan Sakti. Sakti emang pernah cerita kalau dia itu pernah ditembak seseorang sewaktu di Nepal. Dan yang menembak Sakti itu kakaknya Sarah. Mama tahu dari mana? Mama tahu dari Jakir langsung sayang. Jakir itu adalah sahabat dari kakaknya Sarah. Dan dia tahu persis kejadiannya. Ma, Sarah itu nggak mungkin kayak gitu. Kalau gitu, aku harus ketemu Zakir. Aku harus cari tahu yang sebenarnya terjadi. Iya sayang, Mama bisa atur itu. Bagus. Dengan begitu Raya akan membenci Sarah. Dan pastinya akan mengusir Sarah dari rumah ini. Raya sudah tidak mungkin lagi mengandung. Nggak mungkin lagi dia punya anak. Berarti saya harus merubah semua rencana. Ada apa, Pak? Halo, Jakir. Kamu harus dengar ya. Sepertinya saya harus merubah semua rencana. Rencana apa lagi, Pak? Kamu kan tahu, anak saya sekarang sudah tidak mungkin lagi mengandung. Jadi, setelah Sarah melahirkan anak-anaknya, saya akan mengambil dan mengadopsi anak-anaknya. Dan kamu boleh bawa pergi Sarah selamanya. Ya, itu malah lebih bagus, Pak. Tapi ingat, tanpa anak-anaknya. Kamu ngerti itu? Aku mengerti. Oke? Justru itu yang aku mau. Hanya aku dan Sarah. Akhirnya aku akan hidup bahagia bersama Sarah. Hanya dengannya. Itu rumahnya, Ma. Mama yakin laki-laki Nepal itu pasti jam segini masih di rumahnya. Apalagi kemarin kita bikin dia mabuk sampai... Hei, mau apa? Kalian masih belum puas membuat aku mabuk semalam. Jakir. Maafkan kami ya. Kami terpaksa melakukan itu kemarin. Karena kami ingin mendapatkan informasi yang jujur dari mulut kamu. Aku harap itu terakhir kalinya kalian memanfaatkan ketidaksadaranku. Kalau sampai kalian lakukan lagi, kalian tahu sendiri akibatnya. Tenang dulu, Jakir. Tenang. Kami minta maaf soal itu. Kami janji tidak akan mengulangi itu lagi. Justru kami kemarin bawa kabar gembira untuk kamu. Apa? Kabar apa? Raya, istri Sakti ingin bertemu dengan kamu jam 11 di taman. Kalau kamu mengikuti keinginan kamu akan dengan mudah membawa Sarah ke Nepal. Baiklah, aku akan menemuinya. Kalian ternyata keluarga yang kompak. Pak Baryadi juga menjanjikan uang dengan syarat aku harus membawa Sarah setelah melahirkan. Pak Baryadi, Ya, kamu serius? ya dia menelponku. Kenapa? Pak Baryadi akan mengadopsi anak-anak Sarah dan aku akan membawa Sarah ke Nepal. Baik. Kita akan bekerja sama dengan Pak Baryadi untuk menyingkirkan Sarah. Setelah Sarah melahirkan anaknya, kita akan singkirkan kedua anaknya. Halo, ya Mah, kenapa? Mama barusan ketemu Jakir. Dan dia bilang dia ingin ketemu dengan kamu jam 11 nanti di taman. Oh, yaudah kalau gitu aku nanti temuin Jakir ya, Mah. Tapi sayang, kamu itu kan baru sakit. Mama nggak tega kalau kamu harus nemuin Jakir, sayang. Aku nggak apa-apa kok, Mah. Tenang aja ya. Kamu yakin?
Iya, aku nggak apa-apa kok. Udah Mama tenang aja ya, Mama nggak usah khawatir. Ya udah sayang, ya. Iya, Ma. Bye sayang. Sekarang kita tinggal mengurus Pak Baryadi. Halo, Ibu Hilda. Halo Pak Baryadi, Ya. Ada apa nih? saya ingin sekali ketemu dengan Bapak untuk bicarakan sesuatu yang penting, Pak. Oh gitu ya? Ya udah. Kita bicara di mana nih? Ibu mau ke sini? Ke sini aja lah, kapan aja juga boleh. Atau mungkin saya akan ke sana. Sebaiknya kita ketemu di luar aja, Pak. Di luar? Sebentar. Memangnya ada apa ya, Bu ya? Saya ingin bicarakan tentang Sakti dan Raya, Pak. Dan saya nggak ingin siapapun mengetahui pembicaraan ini. Oke. Kita akan ketemu di mana? Di Cafe Lejor. Saya akan ke sana sekarang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Beres. Kenapa dia belum datang juga? Kemana dia? Jakir, kasih tahu aku sebenarnya gimana hubungan kamu sama Sarah? Sarah, sebelum dia mengenal Sakti, aku sudah mencintainya. Aku melakukan apapun untuk keluarganya. Bahkan aku yang memenuhi semua kebutuhan hidup Mamujan dan Mamijan dan kebutuhan hidup Arman kakaknya. Begitu Sarah mengenal Sakti, sikapnya mendadak berubah. Dia lebih memilih Sakti. Bahkan kakaknya Sarah juga orangnya licik. Begitu dia tahu aku orang kaya, dia langsung memeras. Terus kenapa kalian gak menikah? Saat aku tahu Sarah akan menikah dengan Sakti, aku tidak terima. Karena aku tidak bisa hidup tanpa Sarah. Karena Arman mendukung pernikahan Sarah dan Sakti, aku mengancamnya akan menghancurkan semuanya kalau mereka benar-benar akhirnya menikah. Jadi kamu ancam mereka, tapi mereka tetap menikah? Karena mereka licik, mereka menggunakan hukum adat yang memaksa mereka harus menikah sebelum Sarah diusir. Jadi mereka menikah itu karena terpaksa, karena hukum adat? Iya, karena itulah aku mengejar Sarah sampai ke sini. Karena sampai kapanpun aku tidak mau kehilangan Sarah. Ini cuma pengakuan dari kamu aja. Aku nggak begitu percaya sama omongan kamu. Dan aku mau ngeliat langsung pakai mata kepalaku sendiri. Itu semua terserah kamu. Aku hanya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan Jakir tentang Sarah. Baik Pak Baryadi, kita langsung aja ke inti pembicaraan ini. Silakan Ibu. Apa benar Bapak bekerja sama dengan Jakir untuk menyingkirkan Sarah? Sebentar. Iya, itu memang benar, tapi bagaimana bisa Ibu tahu mengenai ini semua ya? Hah? Kita mempunyai keinginan yang sama, Pak. Kami nggak mau ada Sarah di kehidupan Sakti dan Raya. Ya, saya melakukan ini semua dengan alasan yang sama. Saya ingin Zakir itu membawa pergi Sarah selamanya. Kalau gitu, kenapa kita nggak bekerja sama aja, Pak? Iya, tapi saya yang menginginkan Zakir membawa pergi Sarah itu setelah Sarah melahirkan. Karena saya akan mengambil 2 orang anaknya yang akan saya serahkan pada Raya. Setelah itu Zakir boleh membawa Sarah pergi untuk selama-lamanya. Oke, saya setuju. Kalau gitu kita sekarang bekerja sama ya, Pak.
Oke. Tapi saya mohon satu hal. Saya mohon Bapak tidak membicarakan soal ini ke keluarga saya. Saya ingin ini menjadi rahasia kita aja, Pak. Ya, itu nggak ada masalah, ya. Itu bisa diatur. Kalau begitu, ini semua sudah selesai kan sekarang? Saya boleh pergi ya, Bu Hilda? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jidan, permisi. Ma, sekarang apa yang harus kita lakuin soal anak-anaknya Sarah itu? Kita tetap dengan rencana kita. Mama maunya anak-anak itu tetap disingkirkan. Supaya harta kekayaan Pak Baryadi tetap di tangan kita. Tapi bagaimana dengan Pak Baryadi tadi? Kita ikuti aja permainannya sekarang. Tapi setelah Sarah pergi, kita singkirkan anak-anaknya. Nadia? Kenapa Sarah? Ada keluhan? Tidak, aku hanya ingin mengatakan, Raya kan sudah sembuh. Lalu kapan kamu dilamar? Benar kan, Sakti? Ya benar, apa yang dikatakan Sarah, Nadia. Oh ya Nadia, kapan kamu dilamar oleh pacarmu? Biar nanti anak kita seumuran dan mereka bisa main bersama. Iya, aku juga maunya secepatnya. Secara pacarku kan balik ke Amerika minggu depan. Jadi mau nggak mau harus minggu ini lamarannya. Oh ya, bagus sekali kalau begitu. Aku senang sekali. Nah, kalau begitu acara lamarannya dilangsungkan di rumahku saja. Bagaimana? Kamu setuju, Nadia? Itu lebih baik dan aku tidak keberatan. Iya, Nadia. Biar lebih seru lamarannya. Tapi Sarah... Sudah tidak ada tapi-tapian. Pokoknya semua lamaran kamu kami yang urus. Iya, apa yang dikatakan Sarah itu benar. Pokoknya kamu tinggal terima beres, ya. Dan kamu tidak perlu memikirkan apa-apa. Serahkan pada kami. Ayo. Ya, kalau nggak ngerepotin kalian, aku dengan senang hati menerima tawaran kalian. Makasih banyak ya. Nah, itu dokter yang baik. Kalian harus tahu ya, kalau kemarin itu si Surya muji-muji aku di depan keluarga aku. Dan dia bilang kalau aku ini cewek paling cantik di kampus. Masa sih? Kok dia bisa mendadak baik kayak gitu? Ya mungkin dia udah sadar kalau cuman aku yang cocok sama dia. Tumben. Digi memintaku untuk mendekati Vindi. Oke, aku akan melakukan itu untuknya. Agar dia tahu betapa aku mencintainya sampai aku rela mengorbankan perasaanku ini. Vindi. Surya? Panjang umur banget sih, baru aja kita ngomongin kamu. Oh ya? Aku juga kesini mau ngajakin kamu makan malam. Kamu ngajakin aku ngedate? Iya. Kamu mau kan? Mau banget malah. Ya udah, ntar malam aku jemput ya. Asik, akhirnya si Surya ngajakin aku makan malam. Semoga sukses deh nanti jalannya. Yaudah, aku mau balik dulu ya. Aku mau dandan yang cantik buat nanti malam. Bye. Ya, bye ya. Dah. Hei Vindi, kamu sudah pulang kuliah? Iya, aku sengaja pulang cepet karena aku mau siap-siap dulu. Memangnya mau kemana? Aku mau ngedate sama si Surya. Jadi Surya benar-benar mendekati Vindi. Oh, baguslah. Kamu pasti senang kan? Iya dong, ini tuh udah momen yang aku tunggu. Apa sebenarnya si Surya itu udah lama ya suka sama aku? Tapi dia pura-pura jutek gitu sama aku, ya nggak sih Digi? Iya mungkin. Lagi pula, laki-laki mana yang tidak suka dengan gadis yang cantik dan baik seperti kamu, Vindi? Aku rasa tidak ada. Dia pasti akan rugi. Ah, kamu bisa aja Digi. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Ya Allah.
Kenapa aku jadi merasa sedih mendengar kedekatan Surya dan Vindi? Seharusnya aku bahagia untuk mereka. Karena semua ini adalah keinginanku sendiri. Ya Allah, aku berdoa semoga Surya dan Vindi bisa bahagia selamanya. Amin. Apa benar ya Sarah sejahat itu? Enggak. Aku tahu kok siapa Sarah. Sarah itu perempuan yang baik kok. Dia itu nggak ada niatan untuk ngejahatin orang lain. Tapi Mama, Zidan, Zakir bilang kalau Sarah itu bukan perempuan yang baik-baik. Ya Allah. Jadi aku harus gimana ya? Tolong tunjukkan siapa asli Sarah sebenarnya sama aku. Raya, ini aku bawakan makanan untukmu. Di Nepal kalau aku sakit, pasti Mami Jan membuatkan aku sup hangat. Ayo, dicoba dulu. Raya, kenapa? Kamu menangis? Apa di perutmu masih ada bekas operasi yang masih terasa sakit? Enggak, aku nggak apa-apa. Kalau begitu, jangan-jangan kamu sekarang ini sedang memikirkan kondisi diri kamu lagi ya? Enggak kok, bukan. Raya, kamu jangan menyembunyikan apapun. Kalau kamu butuh teman untuk berbicara, kamu kan bisa bicara sama aku. Kamu itu sudah aku anggap sebagai saudaraku sendiri. Dan jangan memendam kesedihan sendiri ya. Apa ini kamu yang sebenarnya? Apa kamu cuma bersandiwara? Ada apa Raya? Bicara saja, aku akan dengar. Enggak, aku bilang kan enggak apa-apa. Lebih baik kamu tinggalin aku sendirian ya. Raya, kalau kamu mau bicara, aku bisa menjadi pendengar yang baik untuk kamu. Aku bilang kamu pergi tinggalin aku sendiri. Baiklah, aku akan pergi meninggalkan kamu. Tapi jangan lupa kamu makan dulu ya. Ada apa dengan Raya? Aku mengkhawatirkan keadaannya. Tapi dia malah ingin menyendiri. Ya Allah, tolong hapuskan kesedihannya dan berikanlah dia kebahagiaan. Aku mohon padamu ya Allah. Sarah, ada apa? Kenapa kamu kelihatan sedih? Hah? Aku sedih melihat keadaan Raya. Dia masih terpukul. Dan aku tadi melihat dia menangis di kamar. Kasihan sekali. Iya, aku tahu. Aku juga merasakan hal yang sama sepertimu. Sakti, aku minta mulai hari ini kamu memberikan waktumu hanya untuk Raya. Itu keinginanku. Kamu bisa memenuhinya kan? Iya. Dan aku akan selalu berusaha adil untuk kalian berdua. Karena kalian istri-istriku. Sakti, aku tahu kamu itu suami yang sangat baik untuk kami. Tapi keinginanku, aku ingin kamu memberikan waktu lebih banyak untuk Raya. Karena dia membutuhkan kamu. Aku tidak bisa melihat Raya bersedih. Jadi aku mohon berikan semua waktumu untuknya dan buat dia kembali seperti sedia kala. Sarah, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Kamu tenang saja. Ada Diji bersama aku kan. Aku sudah cukup bahagia. Oke. Baik. Aku bangga punya istri seperti kamu, Sarah. Raya sayang, minumlah air putih dengan banyak, supaya kamu cepat pulih. Makasih. Jadi kamu masih punya waktu buat mikirin aku? Raya, kenapa kamu marah sama aku? Apa kamu marah gara-gara aku dan Sarah pergi ke rumah sakit, begitu? Enggak. Katakan saja sayang, kalau kamu marah sama aku. Kalau ada sesuatu yang membuat kamu tersinggung, aku minta maaf. Raya, aku mohon. Aku tidak ingin kamu marah.
Raya, kalau aku berbuat salah, maafkan aku, Raya. Aku cuma ingin memberitahu pertunangan Nadia nanti kemungkinan besar akan dilangsungkan di rumah ini, Raya. Di rumah ini? Iya. Aku rasa kamu tidak keberatan, kan? Jadi Sakti memutuskan sesuatu sepenting ini tanpa ngasih tahu ke aku. Mungkin aku emang udah gak dianggap penting sama dia. Semua hal yang aku lakukan sekarang hanya buat kamu, Digi. Kamu cantik banget malam ini. Aku tampil kayak gini emang buat kamu, Surya. Vindi, Jadi gimana? Kamu cinta juga kan sama aku? Vindi, maaf ya. Aku nggak bisa ngejawab pertanyaan kamu malam ini. Nggak apa-apa kok. Biarpun kamu nggak ngejawab sekarang, aku udah tahu kok jawabannya. Kalau kamu tuh cinta sama aku. Surya, aku ke toilet sebentar ya. Ya. Digi, angkat dong teleponnya. Aku harus melakukan ini, Surya. Semua ini demi Vindi karena dia mencintaimu. Aku harus melupakan kamu, Surya, apapun caranya. Digi, ayo dong, angkat dong teleponnya. Vindi, kita balik sekarang yuk. Loh, kenapa? Kan kita belum pesan makan. Kan ini udah malam. Ntar aku takut kamu kemalaman lagi balik sampai rumah. Yuk. Ya udah deh, yuk. Ma, Pa, aku ingin bicara sesuatu tentang dokter Nadia. Ada apa sama dia? Begini, Pak, besok rencananya dokter Nadia itu akan melangsungkan acara lamaran. Oh ya? Wah, berita bagus dong. Iya, Ma, tapi karena dia seorang yatim piatu dan tidak punya siapa-siapa lagi, aku merasa kasihan padanya. Oh, ya dia tentu sedih lah ya nggak ada keluarganya di sini. Itulah, Pak, Ma, aku berpikir bagaimana kalau besok lamaran dokter Nadia kita langsungkan di rumah ini saja. Mama sih nggak ada masalah. Mama setuju. Iya kan, Pak? Iya, kita bisa aja jadi wali untuk keluarga dokter Nadia. Dokter Nadia kan sudah seperti keluarga. Iya, Pak, alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Ma. Iya, sayang. Nadia. Ayo, silakan masuk. Kamu belum berdandan. Digi, aku ingin kamu dandanin aku kayak wanita India. Tapi kenapa kamu mau dandan seperti wanita India? Karena aku ingin cantik seperti kalian dan aku ingin pakai baju India di lamaran aku. Oh, tapi untuk urusan dandan Sarah ahlinya. Jadi kita minta tolong dia saja ya. Oke? Ya udah kita cari Sarah ya. Oke. Iya, ayo. Ayo masuk. Raya? Aku kira siapa? Ada apa, sayang? Aku mau minta dianterin pulang. Aku mau ketemu sama Mama. Raya, hari ini kan Nadia mau lamaran. Nanti saja setelah acara lamaran. Terserah ya, kamu mau nganterin aku pulang atau enggak. Aku bisa pulang sendiri kok, ya. Raya, aku mohon pengertianmu dengan acara ini.
Tidak enak acaranya di rumah kita, tapi kita tidak ada. Ya kalau kamu nggak mau anterin pulang ya udah. Aku bisa pulang sendiri kok ya. Yang penting aku udah pamit sama kamu. Aku tidak mungkin membiarkan Raya pergi sendirian, karena Sarah memintaku untuk selalu mendampinginya. Kamu cantik sekali. Iya kan, Sarah? Iya, Nadia memang cantik sekali. Mirip artis Bollywood ya. Kalau Diji yang sudah mendandani pasti cantik sekali. Kamu bisa aja, Digi. Ini kan karena kalian yang dandanin aku. Nadia, kamu itu aslinya memang sudah cantik. Hey, Wow, Dokter Nadia cantik sekali. cantik banget. Mereka yang dandanin. Sakti, kamu juga sudah siap untuk acara lamarannya Nadia kan? Ayo Raya masuk dulu. Enggak, aku nggak datang ke acaranya lamaran Nadia. Aku kesini malah justru aku mau pamit. Pamit? Raya, kamu mau kemana? Aku pengen ke rumah orang tua aku. Raya, padahal aku berharap kamu sama Sakti hadir di acara lamaranku. Itu benar. Ini kan hari pentingnya Nadia, masa kamu tidak datang? Sarah, Nadia itu kan dokter kandungan kamu. Jadi yang lebih penting itu kehadiran kamu. Lagian juga aku pengen ke rumah orang tua aku itu ingin menenangkan mereka. Mereka pasti panik karena kecelakaan kemarin. Iya Raya, aku juga ngerti kok. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Sakti, tolong jaga Raya ya. Iya Sarah, aku pasti menjaga Raya. Semoga nggak terlambat dan datang on time. Nadia, kamu tahu tidak? Kamu itu betul-betul cantik. Calon suami kamu tidak menyesal memilih kamu. Ini semua kan karena kamu. Iya, tapi kan aslinya karena kamu memang sudah cantik dari sananya. Kamu bisa aja. Kenapa Nadia? Kamu kelihatan gelisah? Aku mikirin Alvin nih. Dia kemana sih? Kok jam segini belum datang? Kamu tenang saja ya. Mungkin dia terjebak macet, tapi sebentar lagi pasti sampai. Iya benar. Oke. Bukan? Ini siapa ya? Siapa tahu Alvin yang telepon. Halo? Halo, selamat pagi. Bisa bicara dengan Ibu Nadia? Pagi, iya saya sendiri. Bisa saya bantu? Begini Bu, saya dari rumah sakit ingin beritahukan kalau saudara Alvin mengalami kecelakaan dan dia meninggal dunia, Bu. Kenapa Nadia? Sarah! Alvin! Alvin meninggal! Alvin kecelakaan! Nadia? Nadia tunggu! Alvin! Alvin!
Ya Allah. Nadia, tunggu. Suster Alvin mana, suster? Yang mana, Du? Calon suami saya, Alvin, suster. Oh, Bapak Alvin yang kecelakaan tadi pagi. Iya, suster, itu calon suami saya. Di mana, suster? Dok, Dokter, bagaimana keadaan Alvin? dokter Alvin mana, dokter? Dokter, ini saudara dari Bapak Alvin yang mengalami kecelakaan tadi pagi. Alvin di mana, dokter? Jenazah Alvin sudah ada di kamar jenazah. Ya Allah, kenapa orang-orang yang aku sayangi mendapatkan cobaan yang begitu berat? Di mana, dok? Di sana, teman. Nadia. Sarah. Nadia. Aku mau melihat Alvin. 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 Alvin, kenapa kamu ninggalin aku? Alvin. Alvin, ini hari pertunangan kita. Nadia. Sarah. Dia harusnya nemenin aku selamanya. Tapi dia malah ninggalin aku. Aku ikut sedih, Nadia. Alvin. Semua ini adalah takdir Allah. Kamu harus ikhlas ya. Iya. Mungkin ini takdir Allah. Tapi mungkin takdir aku adalah semua orang yang aku sayang pergi ninggalin aku. Tidak, Nadia. Karena semua yang telah terjadi adalah kehendak dari Allah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah. Kamu bisa kan? Amin. Amin. Raya, Mama kangen. Kamu apa kabar, sayang? Hei, Ma. Raya juga kangen banget sama Mama. Raya boleh ya nginep di sini? Boleh dong, sayang. Sakti, kamu temenin Raya nginep di sini ya? Iya, Ma. Aku juga menginap di sini. Biar nanti aku telepon Sarah untuk memberitahukannya. Iya. Halo, Sakti. Halo, Diji? Diji, kenapa kamu menjawab teleponnya Sarah? Sarahnya mana? Dia sibuk? Sarah sedang bersama Nadia, Sakti. Tapi pertunangannya dibatalkan. Apa? Dibatalkan? Kenapa dibatalkan? Tunangan Nadia mengalami kecelakaan dan sekarang dia sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang berarti Nadia di rumah sakit? Iya, Sakti. Sekarang Sarah bersama dengan Nadia. Iya. Aku akan segera ke sana. Iya, dah. Raya, tunangan Nadia kecelakaan. Dia meninggal. Kita harus segera ke rumah sakit sekarang juga. Ayo cepat kita berangkat. Kamu kan tahu, aku ini kondisinya masih lemas kayak gini. Kamu aja yang ke rumah sakit, aku mau di sini aja sama Mama. Bener apa kata Raya? Raya di sini aja ya. Biar kamu yang pergi. Mama temenin Raya. Ya sudah, Ma, aku berangkat dulu. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi pada aku ya Allah? Gak cukupkah Engkau mengambil kedua orang tuaku?
Kini Engkau mengambil Alvin juga, ya Allah. Kenapa, ya Allah? Kamu harus sabar ya Nadia. Mau aku ambilkan sesuatu? Nggak, Sarah, aku lagi gak mau apa-apa. Aku cuma lagi mikir kenapa cobaan ini menimpa aku. Nadia, aku bisa merasakan perasaanmu. Tapi Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Kamu harus yakin itu. Tapi kenapa aku yang harus dicoba, Sarah? Pasti Allah punya rencana lain. Yang harus kita lakukan sekarang hanyalah berusaha ikhlas dan percaya apapun rencananya. Itu pasti rencana indah buat kita. Apa benar yang kau katakan itu, Sarah? Setelah apa yang terjadi, rasanya sulit untuk aku percaya. Cobaan apa lagi akan menimpaku, Sarah? Tolong Nadia, jangan putus asa. Percayalah, lukamu akan sembuh. Seiring dengan berjalannya waktu, ya, kamu harus sabar. Kamu tidak sendirian dalam menghadapi ini. Rasanya nggak mungkin, Sarah. Sarah, Sakti telepon. Mungkin untuk kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sarah. Sakti, ada berita duka. Tunangan Nadia meninggal. Aku tahu, Sarah. Diji yang memberitahuku. Bagaimana keadaan Nadia sekarang? Apa dia ada di sana? Iya, dia ada di sini. Tapi sebaiknya kamu bicara sebentar sama Nadia supaya dia bisa terhibur. Kamu bisa kan? Berikan dia semangat. Bisa ya, Sakti? Ini, Sakti. Halo, Sakti. Nadia, aku ikut berduka atas apa yang terjadi pada Alvin. Sebenarnya aku mau ke sana, tapi aku harus menjaga Raya. Ya, makasih, Sakti. Nadia, aku tahu ini berat sekali, tapi kamu adalah seorang dokter, ya? Seorang dokter harus tegar dan tidak boleh putus asa. Tapi aku sekarang udah gak punya siapa-siapa lagi, Sakti. Semua orang yang aku sayang udah diambil dari aku. Tidak, dokter. Tapi kamu punya banyak alasan untuk hidup. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Sesuatu yang sudah pergi itu tidak mungkin kembali lagi. Nadia, apa yang kita punya sekarang, apa yang akan datang, bisa kita jaga, kita selamatkan. Satu hal lagi, Sarah yang kamu anggap keluarga, dia akan melahirkan anak-anaknya di tanganmu, dokter. Nadia, kamu masih di sana? Iya, Sakti, masih. Makasih ya, Sakti. Kata-katamu tadi membuat aku sedikit lebih tenang. Sama-sama, dokter Nadia. Ingat, Nadia, kamu seorang dokter. Iya, Sakti. Makasih. Jadi Sakti dan Raya nggak ada di rumah sekarang, Ma? Mereka berdua lagi pada nginep di rumahnya Pak Baryadi. Aku pikir ini waktu yang paling tepat, Ma. Ini waktu yang paling tepat untuk kita melakukan sesuatu terhadap Sarah. Benar sekali, Zidan. Ini adalah momen yang sangat-sangat tepat untuk kita menggugurkan kandungannya Sarah. Aku setuju, Ma, kalau itu. Sarah? Iya, Sarah. Ada apa? Bagaimana di sana? Sarah? Sarah, ada kabar apa kira-kira? Saya harus menguping. Halo, Diji. Sarah, bagaimana keadaan Nadia? Nadia masih terpukul karena kehilangan Alvin. Ya Allah, kasihan sekali Nadia. Apalagi seharusnya hari ini adalah hari yang paling membahagiakan untuknya.
tapi dia malah kehilangan orang yang dicintainya. Aku bisa membayangkan seperti apa perasaannya saat ini. Kasihan dia. Karena itulah, aku tidak pulang ke rumah dan akan menginap di rumah Nadia. Aku mau menemaninya. Aku tidak tega. Kalau meninggalkan dia sendirian, kamu tidak apa-apa kan, Diji? Kalau aku tidak bersama kamu untuk sekarang ini, kasihan Nadia. Iya, Sarah. Kalau kamu ingin menginap di sana, aku bisa mengerti. Tidak apa-apa. Hati-hati ya. Jadi Sarah mau menginap di rumah dokter Nadia. Kalau gitu saya harus kasih tahu Zidan. Iya, Nanti Sarah. aku telepon lagi ya. Dah. Mama ini kenapa sih? Mama kelihatannya lagi seneng banget loh. Iya dong, Mama udah gak sabar dapetin obat untuk menggugurkan kandungannya Sarah. Aku juga udah gak sabar, Ma. Aku pengen banget ngeliat kehancurannya Syakti. Karena dia gak akan bisa ngeliat calon anak-anaknya lagi. Mana sih tuh orang? Mama yakin tempatnya di sini, Ma? Iya, orang Mama tuh udah pesen obat gugurin kandungannya. Itu dia. Mana Bu? Ada obatnya? Ini obat pesanan Ibu. Ini manjur kan? Dijamin sangat manjur. Bagus. Kalau gitu, Zidan, kasih uangnya. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya. Selanjutnya kita tinggal bikin minuman yang dicampur dengan obat ini. Setelah itu, baru kita ke rumah dokter Nadia. Iya. Kita pura-pura kesana, Ma. Kita pura-pura aja lagi ikutan berduka. Dan dokter Nadia sekarang pasti keadaannya sedang terpuruk. Dan ini kesempatan bagus untuk kita. Dia pasti nggak bisa menyelamatkan kandungannya Sarah. Iya, Mama benar. Yuk. Syakti, gimana Sarah? Dia nggak marah kamu di sini terus sama Raya? Tidak, Ma. Justru Sarah yang meminta aku untuk mendampingi Raya. Kok bisa gitu? Dia itu memang wanita yang baik sekali. Dia rela berkorban untuk orang lain. Makanya dia sekarang menemani Nadia yang sedang mengalami masalah. Ya, bagus dong. Kalau pada saat yang sulit seperti sekarang ini Nadia itu tidak sendiri, ya kan? Iya, Pak. Itulah alasannya yang membuat saya bangga pada Sarah. Dia mau berkorban untuk orang lain yang dia sayang dan juga termasuk Raya. Iya kan, Raya? Bukan begitu, Raya? Kamu tuh kayak dari tadi muji-muji Sarah terus ya. Ya kalau kamu kangen sama dia ya udah, kamu pulang aja, kamu bisa temuin Sarah kok. Raya, kamu jangan salah mengerti. Aku cuma menceritakan Sarah, tidak lebih dari itu. Ya untuk apa kamu ceritain kalau kamu gak ada maksud? Ini benar, Raya. Aku tidak punya maksud apa-apa. Sudahlah, aku minta maaf kalau kamu tersinggung. Aku mohon, Raya, percayalah. Raya, tunggu. Udah deh, Sakti ya. Kalau kamu kangen sama Sarah ya udah, temuin dia aja sana. Aku nggak apa-apa kok. Lantas kenapa kamu bicara seperti itu? Abis kamu di sini tapi pikiran kamu tuh kemana-mana, tahu nggak? Tidak, sayang. Mana mungkin aku meninggalkan kamu dalam keadaan ngambek begini? Oh, jadi kalau aku nggak ngambek, kamu pergi gitu? Bagus ya kamu ya, hah? Bagus ya. Sayang, kenapa kamu jadi sensitif begini? Siapa yang sensi? Udah deh ya, aku tuh capek. Aku mau tidur. Raya, bukannya dijawab malah tidur. Raya? Assalamualaikum. 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 Aneh.
Kok nggak ada orangnya sih, Zidan? Tahu. Waalaikumsalam, Ma. Sarah? Nadia mana? Nadia ada di dalam. Tante. Nadia, Tante turut berduka cita ya sayang. Tante nggak tahu kapan kamu pergi, tapi tiba-tiba Tante dapat kabar kalau calon suami kamu meninggal dalam kecelakaan. Iya Tante, aku juga nggak nyangka kejadiannya bakal kayak gini. Nadia, kamu harus sabar sayang. Kamu yang tabah ya nak. Sekarang lebih baik kita minum jus dulu ya. Aku bawain ini spesial dari rumah. Biar kita nggak usah terlalu berlarut dalam duka. Ya? Enggak, makasih. Aku udah minum. Terima kasih, Zidan. Kak Sarah, kakak kan lagi hamil. Kakak harus jaga kandungan kakak baik-baik. Minum jus sehat loh. Ya, tuangin ya. Terima kasih, Zidan. Aku tidak mau minum karena tadi aku sudah sempat minum teh. Wah, bisa gagal nih. Kalau Sarah sampai nggak mau minum juga, saya harus paksa dia. Sarah sayang, kamu itu kan dari pagi udah capek bantuin Nadia. Kamu tuh harus jaga kesehatan kamu sayang, jaga baik-baik kamu. Kamu minum jus ya sayang ya. Tuh, bener apa kata mama. Kamu harus jaga kesehatan kamu. Ya dok ya? Ini enak beneran. Kenapa sih nggak mau? Sarah, nggak usah malu-malu sayang. Ayo diminum nak. Ayo dong, diminum jusnya. Enak sayang. Anggap aja jus ini untuk kesehatan bayi-bayi kamu Sarah. Kenapa nggak percaya? Nih kalau nggak percaya aku minum ya. Tuh, enak tahu. Aku tuangin lagi ya, aku tuangin lagi. Nih, kita minum sama-sama ya. Baiklah, kalau begitu aku akan minum. Terima kasih, Zidan. Ayo sayang, enak sayang jusnya. Minum. Tuh, enak. Ayo kak. Iya. Terima kasih ya. Nah gitu dong. Susah amat sih cuma minum aja. Gimana kak? Enakan jus buatan aku? Terima kasih ya. Sama-sama. Kamu nggak tahu aja Sarah. Itu racun buat kandungan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, hamba mohon padamu, berikanlah hamba kebahagiaan dalam rumah tangga hamba. Jadikanlah hamba suami yang bisa bertanggung jawab untuk kedua istri hamba. Bimbinglah kami menuju surgamu ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kekuatan, ketabahan dan keikhlasan agar Nadia bisa menerima semua kenyataan ini. Berikanlah Alvin tempat terbaik di sisimu ya Allah. Bukakanlah jalan yang lebar. Ampuni dosa-dosanya. Kuatkanlah Nadia. Begitu juga untuk Raya. Angkatlah
semua kesedihan dan masalah yang kau berikan untuknya. Aku ingin melihat mereka semua bahagia. Karena aku sudah menganggap mereka saudara. Kabulkan doaku. Melihat kebahagiaan mereka adalah sesuatu yang sangat indah untukku. Hanya kepadamu aku memohon. Amin. Sarah? Sarah, kamu kenapa? Nadia. Ya ampun Sarah, kamu panas dingin gini. Perutku terasa sakit sekali. Aku tidak sanggup. Kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Mual. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Sarah, aku harus bawa kamu ke UGD sekarang. Ayo. Sakit. Ya Allah, aku baru aja kehilangan calon suamiku. Masa sekarang harus lihat Sarah yang aku anggap saudara kayak gini? Sakit. Nadia, tolong aku. Aku sakit sekali. Aku harus minta tolong dokter kandungan yang lain yang harus menangani Sarah. Yang sabar ya Sarah, yang sabar ya. Suster, oke. Aku akan carikan dokter kandungan buat kamu ya. Suster, dokter kandungan yang lagi piket malam ini siapa? Tidak ada dok, ada yang dokter umum. Gak ada. Oh ya Tuhan. Oke, saya coba telepon teman saya dokter Elizabeth. Ya, sakit. Dokter, tolong aku dokter. Siapa lagi ya? Sakit sekali Nadia. Oke, dokter Faisal. Sebentar ya Sarah ya. Aku coba telepon temanku nih satu lagi. Dokter Faisal, angkat dong. Aduh, tolong dokter. Nggak diangkat juga. Selamatkan bayi ini. Nadia, aku mohon selamatkan dia. Sabar ya Sarah ya, sabar ya. Ya Allah, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tanganku gemetaran gini. Bantu aku ya Allah. Oh ya Tuhan. Ya Tuhan, gimana ini? Dokter, gimana kalau pasiennya saya kasih obat untuk meredakan nyerinya? Jangan dulu. Takutnya kalau salah obat nanti janinnya kenapa-napa. Terus gimana dok? Aduh, saya nggak tahu suster. Saya lagi nggak bisa mikir. Dokter harus melakukan sesuatu karena cuma dokter satu-satunya dokter kandungan yang ada saat ini. Dokter, selamatkan bayiku. Dokter, tolong. Iya Sarah, sabar ya Sarah. Sabar ya biar aku mikir dulu. Tolong aku. Kamu adalah seorang dokter. Kamu harus ingat apa alasanmu menjadi seorang dokter. Aku seorang dokter. Aku tidak boleh seperti ini. Aku tidak boleh kehilangan Sarah. Aku harus menyelamatkannya. Aduh, detak jantungnya kenceng banget. Oke, suster, sekarang kamu siapkan infus ya. Sekarang ya. Baik, dok. Yang cepat ya. Iya, dok. Sebentar ya Sarah ya. Janin kamu lagi keracunan ini. Nadia,
tolong aku Nadia. Yang cepet suster. Iya dok. Ini janinnya lagi keracunan. Baik dok. Iya. Sebentar ya Sarah ya. Kamu tenang aja ya. Kita berhasil meracuni Sarah. Aku yakin, Ma. Sekarang ini obat penggugur kandungan itu pasti lagi bereaksi. Sarah kira kehilangan anak-anaknya. Dan aku merasa, Ma, penghalang kita satu persatu bermentalan. Dan keberuntungan lagi ada di pihak kita, Ma. Tepat sekali kamu. Raya tidak bisa punya anak dan Sarah keguguran. Dan cepat atau lambat, kita akan mendapatkan uang yang banyak. Mama hebat. Iya dong. Ya Allah, kenapa kepalaku sakit? Alhamdulillah Sarah, kamu sudah sadar. Nadia, apa yang terjadi? Sarah, kamu hampir aja kehilangan kedua bayi kembar kamu. Apa? Tapi bagaimana keadaan bayiku? Kamu gak usah khawatir, kondisi kamu sekarang udah stabil. Untung aja kita ke rumah sakit. Tapi kenapa tiba-tiba aku merasa sakit seperti ini? Kenapa Nadia? Kepalaku juga pusing dan aku merasa mual. Sarah, kamu terkena racun yang hampir menyebabkan kamu keguguran. Apa? Oke, sekarang kamu coba ingat ya. Kamu terakhir makan apa? Seingatku aku tidak makan apa-apa. Kalau minum, kamu terakhir minum apa? Ya Allah, tidak mungkin. Berarti Mama dan Zidan masih jahat. Mereka sengaja ingin membunuh bayiku. Sarah, kamu harus mengatakan yang jujur sama aku ya. Sarah? Ya Allah, Nadia sudah curiga. Aku harus bagaimana ini? Sarah, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Kamu harus ngomong yang sebenarnya. Bagaimana caraku untuk mengatakannya pada Nadia? Sarah, kamu ini bukan hanya pasien aku, tapi kamu sudah aku anggap sebagai saudara aku sendiri. Tolong kamu katakan sejujurnya ya. Aku akan cerita, tapi kamu harus janji untuk merahasiakannya. Aku janji, Sarah. Terakhir aku minum jus yang diberikan oleh Mama dan juga Zidan. Pasti mereka menaruh sesuatu dalam jus itu. Ya Allah, mereka jahat sekali. Mereka ingin membunuh aku dan juga bayiku. Mereka sengaja melakukan itu karena mereka tidak setuju pernikahanku. Dan kejadian ini bukan yang pertama kalinya aku alami, tapi ini adalah kejadian yang kesekian kali. Ya Allah, mereka jahat sekali. Ayo Zidan, kita ke rumah dokter itu. Kita lihat keadaan kakak ipar kamu yang pastinya sekarang lagi nangis-nangis karena keguguran. Iya, Ma. Dan aku yakin, Syakti juga pasti akan nangis. Karena dia udah gagal jadi seorang ayah. Sarah, kamu harus banyak istirahat. Kamu belum pulih. Iya, Nadia. Tapi kamu yakin di rumah aman? Iya, Nadia. Alhamdulillah di sini ada Sakti, Raya, Diji yang selalu sigap melindungiku. Oke, tapi kamu harus hati-hati sama Ibu Hilda dan Zidan, ya? Kenapa Sarah tidak terlihat sedih? Ya Allah, Mama dan Zidan, ternyata mereka tidak pernah berubah dan tetap menjadi orang jahat. Tega sekali mereka. Ya Allah. Mereka keluarga macam apa?
yang tega mau menggugurkan bayi dalam kandungan Sarah. Yang tak lain adalah calon keluarga mereka juga. Tante dan Zidan mau pergi kemana? Pagi-pagi udah rapi. Kita ini mau jemput Sarah di rumah kamu, Nadia. Iya, Mama nih gak bisa jauh-jauh dari calon cucunya, ya Ma ya? Pembohong. Mereka pikir aku percaya mereka sebaik ini. Aku sudah tahu siapa mereka yang sebenarnya. Tapi Sarah kan udah di rumah, Tante. Iya, itu dia. Syukurlah. Mama senang sekali kamu akhirnya kembali lagi ke rumah ini, Sarah. Ma, kalau begitu aku dan Nadia mau masuk dulu ke dalam. Iya, sayang. Ih, gimana sih Zidan? Itu kayaknya obatnya nggak mempan deh. Lihat tuh Sarah, baik-baik aja, sehat. Kita gagal dong, Ma. Sakti! 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 Sarah? Sarah, kamu kenapa? Sakti, rasanya aku mau melahirkan. Perutku sudah sakit sekali. Sarah, kamu mau melahirkan? Sakti, tolong. Sakti, tunggu. Tunggu. Aku panggil dokter Nadia ya. Tunggu sebentar ya. Sakti! Sakti! Nadia! 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 Iya, Sakti, kenapa? Nadia, Sarah sudah mau melahirkan. Tolong lakukan sesuatu. Ayo, cepat. Sarah mau melahirkan. Saya harus segera membuang bayi itu. Jangan sampai bayi itu menghancurkan semua rencana besar saya. Nadia, cepat tolong Sarah. Sakti, ini udah pembukaan yang ke-6. Kita harus segera ke rumah sakit sekarang. Ya sudah, kalau begitu kita bawa ke rumah sakit. Sarah, kita harus segera ke rumah sakit, ya. Kita harus cepat, ya. Tolong Nadia. Zidan, Ya, Ma. kita harus cari akal untuk ngebuang bayi-bayi itu. Aku juga mikirin itu, Ma. Ya Allah, semoga saja Sarah bisa melahirkan dengan selamat. Sakti. Kamu tahan dulu ya, sayang. Kamu pasti bisa. Sakti. Jidan, tolong siapkan mobilnya ya. Kita akan bawa Sarah ke rumah sakit. Iya, beres Kak, beres. Jangan lupa, kita cari jalan yang tidak macet. Kamu pasti kuat, ayo. Vindi! Iya, Ma, ada apa sih? Ayo sekarang juga kita ke rumah sakit. Ayo buruan. Iya, Ma. Ayo. Vindi. Iya. Sayangku, aku selalu berdoa untukmu dan juga untuk anak kita, sayang. Sakti. Sarah. Tenanglah sayangku, kamu pasti kuat. Bertahanlah sayang. Sarah, aku selalu mendoakanmu dari sini ya. Percayalah. Ya Allah, semoga persalinan istriku berjalan dengan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Ma, lebih baik kita juga ikut berdoa supaya bayi-bayi itu nggak selamat, Ma. Iya, kamu benar sayang. Semoga ibunya juga nggak selamat. Supaya bisa memudahkan seluruh tugas-tugas kita.
Sakti, dengar itu, ada tangisan bayi. Sepertinya Sarah sudah selesai melahirkan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Anakku sudah lahir. Selamat ya Sarah. Anak-anakmu tampan sekali. Dan dua-duanya sehat. Terima kasih Nadia, kamu dokter yang hebat. Aku sangat beruntung karena ditangani oleh kamu. Terima kasih ya. Aku hanya melakukan tugasku aja. Aku serius. Sarah, sekarang kan aku sudah menyelesaikan tugasku. Aku tinggal dulu ya. Aku akan carikan dokter anak yang terbaik buat kamu. Terima kasih Nadia. Oh iya Nadia, apa aku boleh bertemu Raya? Dia ada di sini kan? Raya, bukannya kamu mau bertemu dengan Sakti dulu? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Baiklah, aku panggilkan dulu ya. Terima kasih. Nadia, bagaimana persalinannya? Alhamdulillah, Sarah telah melahirkan bayi kembar dengan normal. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Aduh, paling males deh berpura-pura begini. Alhamdulillah. Syakti, Mama seneng banget. Selamat ya sayang, akhirnya sekarang kamu udah menjadi ayah. Iya Mah, Sakti juga bahagia dengan kelahiran anak Sakti. Berarti mulai sekarang aku dipanggil Om dong Kak? Boleh juga. Kalau kamu dipanggil Om, kelihatannya keren. Tapi bagaimana keadaan Sarah? Dia sehat-sehat saja kan dan juga bayinya? Alhamdulillah semuanya normal. Ibu dan bayi laki-laki sehat semuanya. Kalau begitu, aku akan temui sekarang. Tunggu dulu Sakti, kamu jangan masuk dulu ya. Tapi kenapa aku tidak boleh menemui istriku? Sabar dulu Sakti, kamu pasti bisa masuk. Tapi Sarah ingin bicara dengan Raya dulu. Oke, baiklah. Aku akan menunggu di sini. Raya, cepat kamu temui Sarah. Dia ingin bicara padamu. Ngapain sih pakai manggil-manggil aku segala? Ya udah, aku masuk ke dalam dulu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menganugerahkanku mereka berdua. Terima kasih. Kamu ketemu sama aku. Kamu tidak mau melihat anak-anak kita. Lihatlah, itu mereka. Persis seperti ayahnya. Kalau anak-anak kita ya harusnya juga mirip sama aku dong. Tapi kayaknya dia cuma mirip sama kamu deh. Ya Allah, kenapa Raya seperti ini? Mungkin Raya hanya sedih karena dia tidak bisa melahirkan anak. Aku harus menghibur dia. Jangan sampai dia sedih. Jangan lihat wajahnya mirip dengan siapa. Karena yang penting, mereka berdua ini akan menjadi anak-anak kamu. Benar begitu kan Raya? Kamu yakin mereka itu mau jadi anak-anak aku? Tentu saja. Mereka akan sangat bahagia memiliki ibu sebaik kamu. Dan kamu mau menepati janji kamu kan? Ya, oke. Aku janji kok, aku akan nepatinnya. Kamu tidak mau mencoba menggendong salah satu dari anak kita. Aku yakin sekali anak ini bahagia bersama kamu. Suster, boleh panggil Sakti? Biar saya panggilkan Pak Sakti ya. Iya Mbak. Semoga mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh.
Hei, mana dua jagoan kembarku? Wah, ini. Boleh aku menciumnya? Hei. Satu lagi. Wah. Tampan sekali. Terima kasih, Sarah. Kamu sudah memberikan aku 2 jagoan kecil yang tampan. Setelah bayi itu lahir, waktu Syakti untuk aku pasti lebih sedikit. Karena dia itu lebih mementingkan Sarah yang bisa memberinya keturunan. Kamu tidak mau mengazani mereka? Iya, akan ku ajani dulu. Raya, sebentar ya, suster. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Sarah, terima kasih banyak. Tidak ada hari yang sempurna dari hari ini. Karena kamu sudah memberikan hadiah terindah dalam hidupku. Iya, terima kasih juga Sakti. Mereka itu nggak ngeliat ada aku di sini ya. Mereka itu nggak mementingkan perasaan aku. Gawat ini Zidan, gawat. Sarah baru aja melahirkan. Aku khawatir, Ma. Anak-anak itu bisa menjadi ancaman besar buat kita, Ma. Iya, dan mereka itu yang akan ngancurin masa depan kamu. Mama gak sudi ya menimang cucu dari Sakti. Mama gak sudi, karena dia itu bukan darah Mama. Terus sekarang Mama ada rencana apa lagi, Ma? Kita harus menyingkirkan anak-anaknya Sarah sebelum mereka pulang. Karena kalau setelah mereka pulang, kita akan susah untuk singkirkan mereka. Oke, Ma. Aku akan cari orang untuk menyingkirkan anak-anak itu. Sarah, bagaimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah sudah membaik. Sarah, apa kamu masih ingat dengan janji kamu? Janji? Saya janji sama Om. Saya janji apa ya? Ya, kamu memang tidak pernah janji pada saya. Tapi kamu punya janji dengan Pak Adiaksa. Saya janji apa dengan Pak Adiaksa? Kamu berjanji pada Adiaksa, kamu akan pergi meninggalkan Jakarta, meninggalkan Sakti setelah kamu melahirkan. Tapi dari mana Om bisa tahu janji saya? Karena saya sendiri yang mengatur itu. Saya meminta Pak Adiaksa untuk mengatur kepergian kamu setelah kamu melahirkan. Dan kamu tahu kan alasannya apa? Iya Om. Saya mengerti apa yang Om inginkan. Bagus. Dan ini tiket untuk kepulangan kamu ke Nepal. Penerbangannya besok. Jadi saya minta
Malam ini juga, ya, kamu pergi dari sini tanpa diketahui oleh siapapun. Kamu dengar itu? Tanpa diketahui oleh siapapun. Bagus. Terima kasih atas pengertian kamu ya. Permisi. Anak-anakku, di mana mereka? Di mana bayi-bayiku? Siapa yang sudah mengambil bayi-bayiku? Siapa? Ya Allah! Ayo kita harus cepat ini. Mau dibawa kemana bang bayi-bayinya? Kita buang bayi-bayi ini ke laut. Itu mereka. Tunggu! Kau mau bawa kemana? Anak-anakku! Pak, tolong Pak. Saya harus menyusul mobil itu karena mereka sudah membawa anak-anak saya, Pak. Tolong Pak, cepat susul mereka. Ya, terima kasih. Ayo Pak. Dasar orang gila, malam-malam begini masih ngebut. Hah? Sarah? Sarah? Sekarang bayinya udah kita taruh sini. Iya bang, tapi nggak tega bang. Kalian jangan coba-coba untuk menyakiti kedua bayiku. Ayo sayang. Bang, kejar bang, jangan sampai lewat bang. Woi. Woi, berhenti woi. Woi. Jalan. Itu dia Sarah bang. Ayo kita kejar. Ayo bang. Bang. Ayo bang, kejar perahu itu bang. Ayo, tenang aja bang. Ntar kita bayar bang. Ayo. Ayo cepat. Ayo bang, cepetan bang. Ayo bang, cepetan bang. Woi. Ayo bang. Sana bang. Ya Allah, mereka semakin dekat. Woi, berhenti woi. Sarah, berhenti Sarah. Sarah? Sarah! Mau kemana Sarah? Berhenti Sarah! Sarah! Pak, tolong kejar perahu yang di sana, Pak. Nanti saya bayar. Cepat, Pak. Sarah, hati-hati! Sakti! Sarah! Berhenti!
Sarah! Sarah! Hei bang! Tabrak bang! Sarah! 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 Kemana dia? Tadi ada di sini. Sarah! Jakir, besok pagi Sarah akan meninggalkan Jakarta. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Hah? Oke, aku tahu. Ini sesuai dengan apa yang saya janjikan pada kamu. Cek. Dan masih kosong. Silahkan kamu ambil. Kamu isi dengan jumlah yang kamu mau. Baiklah. Jakir, satu hal yang kamu tidak boleh lupa. Besok pagi, kamu temui Sarah. Kamu kawal dia, kamu temani dia. Dan kamu harus jamin bahwa Sarah tidak akan lagi kembali ke Jakarta. Tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Kamu ngerti itu? Oke. Aku berjanji akan menjaga Sarah sepenuh hatiku. Bagus. Itu yang saya mau dengar dari kamu. Sarah! Sarah! Bayiku selamat. Sarah! Sarah! Sekarang waktunya kita telepon Bos Jidan. Iya bang, bos pasti senang dengarnya. Udah buruan telepon. Sama-sama. Halo, gimana? Kami berhasil menjalankan tugasnya bos. Jadi anaknya Sarah sudah berhasil kalian singkirkan? Betul bos. Bukan hanya bayinya bos, tapi berserta Sarahnya juga bos. Oh, gimana? Jadi Sarah juga sudah mati? Betul bos. Sarah juga tenggelam di laut bos, sama kedua anaknya bos. Hebat, kerja kalian bagus. Tapi bos, kami sempat dikejar-kejar sama Pak Sakti bos. Sakti? Kenapa bisa ada Sakti di situ? Iya bos. Tadi Pak Sakti tiba-tiba datang bos. Tapi kami berhasil menabrak perahu Sarah bos, sampai tenggelam bos. Oh, jadi kalian berhasil menyingkirkan Sarah dan anaknya tepat di depan matanya Sakti. Begitu maksud kalian? Betul sekali bos. Kalian memang paling bisa saya andalkan. Oke bos. Sepertinya kita bisa pergi sekarang. Ayo. Ma, semua penghalang kita akhirnya udah mati sekarang. Sempurna. Dan Mama berharap Sakti akan menjadi gila. Karena dia merasa bersalah, tidak bisa menyelamatkan istri dan anak-anaknya yang tenggelam di depan matanya sendiri. Aku udah gak sabar. Aku pengen banget ngeliat Sakti itu jadi kayak orang gila. Apalagi Mama Zidan. Bang, itu Sakti bang. Iya. Wah, sepertinya Sakti menyelamatkan satu anak bayi dari Sarah bang. Ayo kita kejar. Ayo bang. Zidan, pokoknya nanti kita di depan mereka, kita diam aja. Kita pura-pura nggak tahu tentang Sarah dan anak-anaknya. Beres, Ma. Yuk. Suster, lihat Ibu Sarah, ruangannya kosong. Maaf dok, saya nggak tahu deh dok. Tadi beberapa jam yang lalu, saya masih lihat dia di ruangannya. Oke, sekarang tolong cari di setiap ruangan di rumah sakit ini, ya? Iya Bu, misi Bu. Digi, kebetulan kamu datang. Memangnya ada apa?
kamu lihat Sarah, ruangannya kosong. Apa? Tadi seingatku waktu beli makan siang Sarah masih ada di ruangannya. Kemana dia? Tapi sekarang Sarah udah menghilang. Digi, ada apa ini? Sarah menghilang, Tante. Tidak tahu kemana. Sarah menghilang? Iya, Tante. Sarah menghilang. Ya ampun. Menantu kesayanganku. Sarah, kamu di mana, Sarah? Maaf dok, ibu Sarah dan bayinya nggak ada di ruangannya dok. Bayinya juga menghilang? Ya. Ya Allah. Oke, sekarang pokoknya kamu terus cari aja ya? Ya, baik. Ini aneh sekali. Kenapa bayinya juga tidak ada di sana? Aduh, Sarah di mana kamu, Sarah? Bayi kamu menghilang. Kamu juga nggak ada. Jangan-jangan mereka diculik sama Jakir. Diculik Jakir? Iya. Bener apa kata Mama? Selama ini yang selalu mengikuti Sarah, itu cuma Jakir. Ini pasti Jakir. Iya, bisa jadi Zidan. Karena selama ini yang mengejar Sarah hanya Zakir. Diamlah anakku. Kenapa kamu menangis terus? Kamu tahu ya, kalau mama kamu sudah tiada. Berhentilah menangis. Papa tidak tega melihat kamu menangis terus. Ya Allah, kenapa Sarah meninggalkan kami seperti ini? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa kamu. Ya Allah, bagaimana ini? Sakti tidak mengangkat teleponnya. Coba lagi Digi. Ya sudah. Tetap tidak diangkat juga teleponnya. Bagaimana? Ya Allah, gimana ini? Kita harus gimana, Digi? Sakti nggak akan angkat telepon karena dia pasti sedang menangis meratapi kepergian istri dan anaknya. Pasti Sakti lagi bahagia sama Sarah dan anak-anaknya. Dia tuh bener-bener ya lupain aku. Sayang, kamu masih di sini? Mama pikir kamu udah di rumah sakit. Buat apa, Ma? Aku harus ada di rumah sakit. Loh, kamu tuh gimana sih? Sarah kan ada di rumah sakit. Kamu kan harusnya nemenin dia. Aduh, Ma, aku lagi malas ya. Besok aja aku kesana. Kamu jangan gitu dong. Dulu kan kamu bilang kalau anaknya Sarah anak kamu juga. Ma, tapi tuh aku lagi malas kemana-mana. Kamu gak boleh gitu dong sayang. Kamu harus temenin Sarah. Nanti Mama temenin kamu kok ke sana ya. Aduh, Ma, jangan paksa aku ya. Aku tuh lagi males kemana-mana. Ma, kalau memang Raya nggak mau ya jangan dipaksa dong, Ma. Masa anak dipaksa-paksa seperti itu? Nah, kamu istirahat aja sana ya, sayang. Ya, istirahat aja. Iya, Pak. Ada apaan lagi sih Digi nelpon? Jangan gitu dong, kamu angkat teleponnya. Siapa tahu dia penting loh. Iya, aku angkat, Ma. Halo Digi, ada apa? Halo Raya. Raya, ada berita buruk. Berita buruk apa? Sarah dan anak-anaknya menghilang. Apa? Sarah menghilang sama anak-anaknya? Apa yang terjadi sama Sarah? Kenapa sekarang Sarah jadi pergi membawa anak-anaknya juga? Digi, ceritain sama aku. Kenapa kok bisa Sarah menghilang sama anak-anaknya? Coba jelasin. Aku juga tidak tahu, Raya. Tapi kami di sini juga sedang mencarinya. Digi, besok pagi aku sama Mama akan ke rumah sakit ya. Kamu hati-hati ya sekarang. Iya, Raya. Aku tunggu ya. Aduh, kenapa semuanya jadi kacau seperti ini sih? Permisi, maaf saya mau tanya, Sarah dan bayinya kemana ya? Kenapa di ruangannya tidak ada siapa-siapa? Oh mohon maaf Bu, saya tidak tahu soalnya dari tadi tidak ada yang menginformasikan kepada saya. Bisa ditanyakan ke yang lain tidak? Tolong ya. Bu sebentar ya, saya nelfon sana dulu. Terima kasih. Halo Pak, bisa kesini nggak? Soalnya di sini lagi ada masalah. Oh iya.
Maaf Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini loh Pak, ibu ini mencari pasien yang namanya Sarah. Katanya ibu Sarah dan bayinya tidak ada di ruangannya. Iya Pak, tadi saya mencari ke ruangannya tapi mereka tidak ada di sana. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Baik Bu, informasi ini kami terima dan secepatnya akan kami tindak lanjuti bersama petugas keamanan lainnya. Tolong ya Pak, segera temukan mereka. Baik Bu. Sakti? Digi. Sakti, kamu dari mana? Kenapa baru muncul? Sakti? Kenapa kamu basah kuyup gini? Ceritanya panjang, Nadia. Terus bayi kamu gimana? Dokter? Dokter Farid? Iya dok. Tolong tangani bayi ini ya. Oh iya baik dok. Tolong dokter. Awas, hati-hati. Ya. Aduh, gimana ini kalau sampai ketahuan? Kenapa Sakti bisa bawa salah satu bayinya? Iya dok. Gawat. Jangan sampai Kak Sakti tahu semuanya. Terus Sarah gimana keadaannya? Bayi kamu yang satu lagi mana? Itu dia, Nadia. Makanya aku yakin sekali kalau dalang dibalik semua ini bukan Zakir. Karena Zakir menginginkan Sarah, bukan anaknya. Sedangkan Sarah sendiri menghilang. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Ini semua pasti gara-gara Zakir. Bukan, Mah. Karena orang itu bukan mengincar Sarah, tapi bayinya, Mah. Aku menemukan bayinya. Kok bisa gitu? Iya. Bayi yang kutemukan tadinya mau diculik lagi. Untung saja aku bisa menyelamatkannya. Satu lagi, aku tidak peduli siapapun orangnya. Aku bertekad mencari siapa dalang. Tapi kenapa yang jadi target bayinya bukan Sarah? Aku juga tidak mengerti kenapa mereka mengincar bayinya. Sedangkan Zakir hanya menginginkan Sarah, bukan bayinya Sarah. Tapi siapa orangnya, Sakti? Karena setauku selama ini cuma Zakir yang suka mengejar Sarah. Apa mungkin ada yang lainnya? Itu yang aku bingung. Aku tidak mengerti. Tapi siapapun orangnya akan kucari. Bisa bahaya ini kalau sampai Sakti tahu saya dan Zidan yang ada di belakang semua ini. Ayo sayang, minum susunya ya. Gimana Digi? Aku tidak tahu Nadia. Bayinya masih belum mau minum susu. Bagaimana ini? Apa? Jadi bayinya nggak mau minum susu? Iya, Digi udah coba dari tadi. Ya udah deh, sini aku yang gendong ya. Coba sekalian aku kasih susu. Sayang, minum ya susunya ya. Jangan nangis terus dong ya. Digi, gimana dong ini dia nggak mau minum susu? Sayang, ayo dong sayang. Aku punya ide. Digi, kamu punya rekaman suaranya Sarah nggak? Memangnya buat apa Nadia? Iya, mungkin kalau dia dengar suaranya Sarah, dia akan berhenti menangis. Oh, ya begitu. Kita coba. Sini. Oh, sayang. Oh, kalau dia nangis terus gimana ya? Tolong HP-nya. Yuk, kita coba kasih susu ya. Kalau tidak bobo Akhirnya dia juga. Sarah, aku berjanji, aku dan Raya akan menjadi orang tua yang baik untuk anak kita. Aku mencintaimu, Sarah.